Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya melakukan proses blocking. Motifnya lebih terlihat dan hasilnya itu lebih jatuh gitu ya teksturnya, seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk taplak meja kecil atau sandaran kursi. Cantik ya motifnya. Kalau untuk edging atau tepiannya ini memang saya biarkan, tidak saya blocking, tidak saya bentuk seperti itu, karena saya ingin hasilnya natural merumbai itu. Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Beberapa waktu yang lalu kami sempat share video tutorial tentang cara membuat granny square seperti ini. Teman-teman bisa cek video tutorialnya di sini ya. Nah, dari granny square yang cantik tadi, saya penasaran gimana caranya kalau motif itu dijadikan taplak atau tablecloth. Nah, setelah mencobanya, ini dia hasil jadinya. Cantik juga kan motifnya digunakan untuk taplak. Nah, di video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat granny square yang sudah dimodifikasi untuk taplak seperti ini. Bagaimana cara menyambungkannya. Kita akan belajar juga bagaimana cara membuat tepian dengan model rumbai-rumbai seperti ini. Serta dilengkapi juga dengan cara blockingnya. Oke, kalau sudah pada penasaran bagaimana cara membuat taplak ini, tapi sebelum itu jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Terima kasih. Sebelum ke video tutorialnya, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Pertama untuk benang. Di sini saya pakai benang jala. Bentuknya seperti ini. Plainya kecil. Supaya hasilnya lebih vintage, saya pakai benang warna putih natural di sini. Ini saya beli merek Unicorn yang bentuknya skein, lalu saya gulung sendiri ke sini. Teman-teman juga bisa beli yang modelnya udah bentuk gulungan biar lebih mudah. Selain benang jala, teman-teman juga bisa pakai benang katun Bali small ply ya. Oke, benang sudah. Selanjutnya untuk hakpen. Di sini saya pakai ukuran 3/0 atau 2,0 mm. Jadi kita pakai ukuran hakpen yang kecil. Teman-teman juga bisa pakai ukuran 2/0 ya. Dan untuk merapikan, kita siapkan gunting. Supaya hasil jadi taplak kita lebih bagus, kita harus melakukan blocking. Untuk melakukan blocking, teman-teman perlu menyiapkan tepung kanji, air hangat, dan juga jarum pentul. Oke, kalau sudah siap semua, sekarang kita ke tutorialnya. Langkah pertama, kita buat magic ring terlebih dahulu. Kunci dengan satu rantai. Lalu kita buat pengganti DC. Teman-teman juga bisa pakai 3 rantai ya. Nah, di sini 1 DC. Kita tambahkan 3 DC lagi.
1, 2, 3. Jadi di sini kita sudah punya 4 DC. Lalu kita buat 2 rantai. Kita ulangi pola yang sama, 4 DC dan 2 rantai sebanyak 4 kali. Oke, kalau sudah 4 kali seperti ini, 1, 2, 3, 4, selanjutnya kita lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round pertama. Tali pendeknya bisa kita tarik kencang supaya bagian tengahnya menutup. Selanjutnya kita akan mengerjakan round kedua. Kita akan menuju bagian sudut. Jadi kita lakukan slip stitch terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Kita lakukan 4 kali slip stitch menuju ruang 2 rantai. Selanjutnya di sini kita buat pengganti DC. Satu, lalu kita buat 2 rantai. 1, 2. Lalu kita buat 1 DC lagi. Lanjut, kita buat 2 rantai. Lalu di tempat yang sama, kita buat 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC lagi. Nah, ini motif untuk bagian sudutnya. Kita lanjutkan tanpa membuat rantai. Kita menuju ruang 2 rantai berikutnya. Kita buat langsung 1 DC, lalu 2 rantai, 1 DC, 2 rantai lagi, 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC. Kita lanjutkan 1 putaran. Kita lanjut mengerjakan round ketiga. Di sini kita lakukan slip stitch menuju ruang 2 rantai yang ada di tengah. Satu, 2, 3, 4. Oke, kita sudah berada di sudut lagi. Untuk round ketiga ini kita buat pengganti DC dulu.
terhitung 1 DC. Kita akan buat 4 DC, 2 rantai dan 4 DC di lubang yang sama. 3, 4 DC, lalu 2 rantai, 4 DC lagi. Ini bagian sudut untuk round yang ketiga. Lalu kita akan mengisi ruang di antara DC di sini. Lurusnya 4 DC yang di bawah. Di sini kita buat 1 DC, 2 rantai dan 1 DC. Lanjut, kita bertemu dengan ruang 2 rantai lagi. Kita menuju 2 rantai yang ada di tengah. Di sini untuk bagian sudut lagi kita buat 4 DC, dua rantai dan 4 DC lagi. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan bagian sudut yang kedua. Lanjut, kita masuk di ruang antara DC ini. Kita buat 1 DC, 2 rantai dan 1 DC. Oke, kita ulangi pola yang sama 1 putaran ya. Nah, kalau sudah selesai 1 putaran, jadinya seperti ini. Terakhir kita bisa lakukan slip stitch di DC yang pertama. Oke, kita sudah menyelesaikan round yang ketiga. Kita akan lanjut mengerjakan round yang keempat. Kita akan lakukan slip stitch terlebih dahulu menuju ruang 2 rantai yang ada di pojok. Tiga. Oke, kita sudah melakukan 4 kali slip stitch. Selanjutnya di bagian pojok ini atau bagian sudut, kita ulangi pola sudut yang sama dengan round yang kedua. Di sini saya akan membuat pengganti DC dulu. 1 DC, lalu 2 rantai dan 1 DC. Selanjutnya buat 2 rantai lagi dan 1 DC,
2 rantai, 1 DC di lubang yang sama. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ruang antara DC di sini dan di sini. Kita akan buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Oke, kita skip bagian ini, masuk ke ruang antara DC lagi, buat 4 DC. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini hasil jadinya. Kita ulangi pola yang sama seperti ini 4 kali ya, menjadi 1 putaran. Lanjut ke ruang sudut lagi. 1 DC, 2 rantai, 1 DC, 2 rantai lagi di tempat yang sama, 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Nah, ini hasil jadi untuk round yang keempat. Kita bisa lakukan slip stitch di DC yang pertama untuk mengakhiri round keempat ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan round yang kelima. Kita akan lakukan slip stitch dulu menuju ruang sudut. Kita buat slip stitch pada bagian rantai 1, 2, lalu di bagian DC, 3, dan menuju sudut 4. Oke, untuk round kelima ini bagian sudutnya sama seperti round ketiga. Jadi kita buat 4 DC, 2 rantai, dan 4 DC. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian sudut. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian sisi. Di sini kita ada 3 ruang antara DC, 1, 2, 3. Di lubang yang pertama di sini kita buat 1 DC, 2 rantai, 1 DC.
Lalu di ruang antar DC yang kedua kita buat 4 DC. Lalu di ruang antara 2 DC yang ketiga kita buat 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk pola sudut ada 4 DC, 2 rantai 4 DC. Lalu untuk bagian sisi ada 1 DC, 2 rantai 1 DC, 4 DC, 1 DC, 2 rantai 1 DC. Kita ulangi pola yang sama 4 kali menjadi 1 putaran ya. Nah, di sini saya sudah berada di akhir round yang kelima. Kita bisa lakukan slip stitch ke DC yang pertama. Lalu kita bisa potong dan rapikan sisa benang. Nah, di sini hasil jadi granny square-nya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk granny square dengan jumlah 5 round ini hasil jadinya adalah lebar kurang lebih 8 cm. Nah, untuk membuat taplak dari granny square ini cukup 1 granny square saja yang sampai round kelima. Nanti yang lainnya kita kerjakan hingga round keempat. Lalu round kelima digunakan untuk menyatukan dengan granny square yang ini. Nah, di sini saya sudah selesai membuat granny square dengan pola yang sama sejumlah 1, 2, 3, 4 round. Selanjutnya untuk round yang kelima kita akan satukan ke granny square yang sudah jadi 5 round ini. Pertama, untuk mengerjakan bagian sudut kita buat 4 DC terlebih dahulu. Oke, kalau sudah jadi 4 DC seperti ini, selanjutnya kita buat 1 rantai dan kita lakukan selip ke sudut. Ruang 2 rantai, granny yang satunya. Kita buat 1 rantai lagi, lalu buat 4 DC di lubang yang sama. 1, 2, 3, 4. Kita luruskan. Selanjutnya kita lakukan slip stitch di sini. Ruang antara 4 DC dan 1 DC, 2 rantai 1 DC. Kita slip stitch ke granny yang lengkap. Nah, di sini
kita buat 1 DC, dua rantai, dan 1 DC. Kita luruskan lagi. Kita lakukan slip stitch ke ruang antara DC, lalu buat 4 DC di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, kita luruskan lagi. Lanjut slip stitch lagi ke ruang antar DC. Nah, di sini kita buat 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC lagi. Lakukan slip stitch di ruang antara DC dan 4 DC di sini. Oke, ini hasilnya untuk bagian tengah. Selanjutnya kita akan buat bagian DC, 4 DC di bagian ujung atau sudut. 1, 2, 3, 4. 4 DC, 1 rantai, lalu kita lakukan slip stitch di ruang 2 rantai. Ups. Nah, jadi untuk sisi yang ini sudah menyatu ya. Kita lanjut mengerjakan round kelima pada granny yang kedua. Untuk yang pertama ini, yang kita satukan cukup satu sisi saja. Nah, ini hasil jadinya kalau dua granny square sudah terpasang. Di sini di akhir round yang kelima, kita bisa lakukan slip stitch ke DC pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, di sini saya sudah potong dan rapikan sisa benangnya. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama, membuat granny square hingga baris keempat atau round keempat. Lalu round kelimanya kita gunakan untuk menyambung seperti ini. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah menyatukan 4 buah granny square. Hasilnya seperti ini. Karena di sini saya ingin buat untuk taplaknya ini ukuran 4 x 4 granny. Selanjutnya berarti di sini
granny square kelima saya ini hanya sampai round 4 ya. Saat mengerjakan round kelima, kita akan satukan di sini. Jadi saya akan letakkan posisi granny kelima di sini. Kita buat dulu bagian sudutnya. Satu, dua, tiga, empat DC, satu rantai di sini. Kita slip stitch ke sudut yang ini. Lalu kita buat satu rantai lagi. Lanjutkan menggabungkan dengan cara yang sama. Empat DC kita samakan, kita lakukan slip stitch di sini. Lanjutkan polanya, 1 DC, 2 rantai, 1 DC. Slip stitch, lalu di sini kita akan buat 4 DC. Slip stitch lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Kita lanjutkan sampai sudut yang ini. Oke, saya sudah sampai di sudut yang ini ya. Kita melakukan, di sini saya sudah buat 1 2 3 4 DC. Lalu kita buat satu rantai. Lakukan slip stitch-nya ke sini, tengah-tengah ini. Jadi bukan di ruang rantai yang ini, tapi di tengah-tengah ini. Lalu kita buat satu rantai lagi. Nah, jadi untuk yang bagian seperti ini, sudut ketemu dengan granny yang ketiga, kita lakukan slip stitch-nya di tengah, bukan di ruang rantai. Sekarang kita akan lanjutkan memutar hingga granny yang kelima ini selesai. Nah, ini hasil jadinya setelah saya menyatukan 5 buah granny square. Selanjutnya kita akan menggabungkan granny square yang ke-6. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan granny square ke-6 hingga round 4. Saya akan letakkan posisinya nanti di sini. Jadi, bagian yang harus kita satukan adalah di sisi ini ya, dan sisi ini. Kita mulai lagi dari bagian sudut. DC,
1 rantai, lalu kita slip ke sini. Satu rantai lagi, DC, slip. Kita lanjut menyatukan sisi bagian ini seperti cara yang sebelumnya. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan sudut pertemuan 4 granny square. Kita lakukan slip stitch ke tengah. Satu rantai, lalu 4 DC lagi di ruang yang sama di bagian sudut. Slip stitch. Jadi kita akan menyatukan sekarang sisi yang ini. Nah, ini hasil jadinya setelah saya menyatukan granny square yang ke-6 di bagian pertemuan 4 sudut. Hasilnya seperti ini, muncul motif wajik yang baru. Nah, kita akan lanjutkan terus seperti ini. Saya akan kembali setelah menyelesaikan 16 granny square. Nah, sahabat rajut, di sini saya sudah buat 1 2 3 4 kali 1 2 3 4. Sudah buat 16 buah granny square dan sudah saya gabungkan sekaligus. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba ukur dulu ya. Di sini saya dapat ukuran 31 cm kali 31 cm. Tapi ini posisi belum di blocking ya, cuman selesai sampai 16 granny square. Jadi kalau teman-teman mau buat ukuran yang lebih besar, bisa ditambahkan jumlah granny square-nya. Selanjutnya saya akan buat tepian. Di sini saya buat DC keliling dulu. Kita mulai dari bagian sudut aja biar mudah. Di bagian sudut ruang 2 rantai. Kita buat 2 DC, 2 CH, dan 2 DC. Seperti ini. Selanjutnya kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Seperti ini contohnya. Sekarang kita bertemu dengan slip stitch yang menyatukan 2 granny. Kita isi 1 DC. Kita lanjut masuk di rantai dulu,
baru DC, seperti ini. Kita lanjutkan satu putaran ya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat tepian satu baris DC. Hasilnya di setiap sisi di sini ada 102 DC. Oke, sekarang kita akan buat edging atau tepian rumbainya di sini. Kita akan mulai dari DC yang di sebelahnya rantai. Jadi kita lakukan slip stitch dulu. Nah, pada DC ini kita buat satu rantai dan SC. Sekarang kita akan membuat rumbainya. Kita buat rantai sejumlah 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya sudah selesai membuat 11 rantai. Kalau teman-teman ingin dibuat lebih panjang, bisa 15 rantai ya. Lalu saya tambahkan 3 rantai di sini. Dan buat 4 DC kembali ke rantai yang ke-11 tadi. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya seperti tusuk kerang. Oke, selanjutnya kita buat 3 rantai dan lakukan slip stitch kembali ke lubang rantai yang sama dengan 4 DC tadi. Nah, jadi di ujung rumbainya kita ada seperti ini ya. Selanjutnya kita buat 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 10 rantai. Lalu kita buat SC di sini, di DC yang pertama setelah ruang rantai. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan cara yang sama. Rantai, lalu tambahkan 3 rantai, 4 DC di lubang rantai yang ke-11 tadi. Jadi kalau dari atas rantai keempat ya, 4 DC increase, 2, 3 rantai lagi, lalu slip stitch ke lubang yang sama. Oke, sudah. Berikutnya 10 rantai. 3, 4, 5. Untuk bagian sisi kita skip
Di lubang ketiga kita buat SC lagi. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita buat keliling 1 putaran dengan pola yang sama ya. 11 rantai tambah 3, 2 tusuk kerang, 3 rantai lagi selip, 10 rantai. Di sininya skip 2 lubang. Saya akan kembali setelah menyelesaikannya. Oke, di sini saya sudah selesai membuat tepian. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, di sini kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Lalu kita lakukan proses blocking. Untuk teman-teman yang belum tahu proses blocking seperti apa, bisa cek videonya di video tutorial yang sudah kami pernah share di link yang ini ya. Oke, kita blocking, kita diamkan dulu. Nanti kalau sudah selesai, saya akan kembali lagi untuk menunjukkan hasilnya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya melakukan proses blocking. Motifnya lebih terlihat dan hasilnya itu lebih jatuh gitu ya teksturnya. Seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk taplak meja kecil atau sandaran kursi. Cantik ya motifnya. Kalau untuk edging atau tepiannya ini memang saya biarkan, tidak saya blocking, tidak saya bentuk seperti itu, karena saya ingin hasilnya natural merumbai gitu. Nah, sekarang kita coba ukur hasil jadinya setelah proses blocking ya. Untuk kesini kita dapat ukuran kurang lebih 36 cm. Oke, begitu pula kesananya juga 36 cm. Karena ini bentuknya persegi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu merentangkan rajutannya sambil diukur, jadi waktu dikinikan sambil diukur 36 cm baru tancapkan jarum pentulnya supaya hasilnya bisa sama. Nah, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat taplak dengan motif yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you. Bye.